Selanjutnya yaitu pengenalan Posbindu PTM oleh Teh Risa. Mangga waktu dan tempatnya. Ya, makasih Teh Dita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi menuju siang ibu-ibu, masih semangat? Masih ya. Ya, perkenalkan saya Risa, saya perawat di Puskesmas Cemenyan ya. Mungkin ada ibu-ibu yang udah kenal sama saya ya, tapi mungkin nggak semuanya karena saya nggak selalu ikut Posyandu atau Posbindu PTM. Nah, mungkin saya sekarang cuma mau memperkenalkan, atau sebelumnya ibu-ibu pasti udah familiar sama yang namanya Posbindu PTM. Ibu-ibu udah tahu kan Posbindu PTM, kita kan sering tuh kalau Teh Dita terus bawa teman-teman puskesmas sekalian Posyandu, kita ngadain Posbindu PTM yang ada cek tekanan darah, gula darah, kadang kolesterolnya juga. Itu disebutnya Posbindu PTM ya. PTM itu apa ibu-ibu? Ya, penyakit tidak menular ya. Ibu-ibu semuanya tahu nggak penyakit tidak menular itu apa aja? Bisa disebutin nggak? Hipertensi, diabetes, penyakit jantung atau stroke ya. Apalagi Bu? Kanker ya. Kanker kalau pada perempuan itu yang tinggi di Indonesia berdasarkan riset kesehatan dasar yang terbaru itu ada kanker leher rahim, CA cervix ya. Kemudian kanker payudara di daerah kita Cemenyan ini, saya suka periksa kalau di puskesmas itu banyak yang datang itu udah jadi kanker payudara, jadi banyak gitu. Nggak 1-2, saya sering nemuin gitu. Jadi kita harus hati-hati yang mulai dari sekarang screeningnya dilakuin yang sadari itu. Kemudian ada asma, katarak, itu termasuk penyakit tidak menular ya ibu-ibu. Ya, next. Nah, ini pengertian apa sih Posbindu PTM itu? Posbindu PTM itu kegiatan pengendalian faktor risiko penyakit tidak menular yang tadi kita sebutin melalui pemberdayaan masyarakat. Jadi Posbindu PTM itu tidak hanya dari kami pihak puskesmas ya, kita mengharapkan dari ibu-ibu kader atau dari masyarakat itu sendiri. Jadi nanti dari masyarakat untuk masyarakat itu sendiri. Jadi bukan kita yang nentuin jadwal, jadi ibu-ibu bareng masyarakat di RW setempat yang nentuin waktu dan jadwalnya, bagaimana, kapan mereka bisanya, pokoknya sefleksibel mungkin gitu. Jadi kita nggak harus nentuin dari puskesmas. Nah, kapan Posbindu itu dilaksanakan? Sama ya seperti tadi. Kapan masyarakatnya bisa? Kan kebanyakan kalau Senin sampai Sabtu jadwal puskesmas itu, jadwal kerja puskesmas, masyarakatnya kan ini sasarannya di atas 15 tahun, anak usia sekolah termasuk ya ibu-ibu, anak usia sekolah sampai yang kerja. Jadi mereka biasanya lagi sekolah Senin sampai Jumat. Bapak-bapak sama ibu-ibu juga ada yang masih kerja ke kebun ya Bu ya. Nah, kenapa perlu Posbindu PTM? Ini perlu karena bisa mengendalikan faktor risiko yang tadi, yang banyak itu penyakit-penyakit PTM. Jadi kita harus melaksanakan ini di RW kita masing-masing. Next. Nah, manfaat Posbindu itu bermanfaat pisan ya buat kita pribadi, buat masyarakat, buat semua lapisan yang usianya di atas 15 tahun sampai lansia-lansia juga ya Bu ya. Yang pertama itu mengetahui atau mendeteksi faktor resiko PTM. Jadi dengan adanya kegiatan Posbindu PTM yang rutin kita lakuin minimal sebulan sekali, jadi kita bisa mengetahui kalau misalnya yang tadinya merasa sehat-sehat aja, nggak ada gejala apa-apa, nggak ada pusing, jadi merasa saya mah sehat. Ternyata pas kita laksanakan Posbindu PTM, kita tensi, yang sebelumnya dia jarang ditensi, ternyata ketahuan dia punya darah tinggi. Ketahuan pas dicek gula, dia punya gula darah. Pas dicek kolesterol, ternyata kolesterolnya tinggi. Jadi dengan begitu, sebelum dia sampai, yang bagi yang sehat-sehat itu, sebelum dia sampai ke diagnosa penyakit gula, hipertensi, dia bisa mengendalikan faktor risiko tersebut, sehingga nanti bagi anak-anak kita yang usianya masih muda, yang umur 15 tahun sampai usia sekolah ya, sampai dia kuliah, di usia tuanya nanti dia tetap sehat, jadi nggak sakit-sakitan ya. Kemudian melakukan upaya intervensi faktor risiko PTM. Ya tadi seperti yang dibilang, kalau misalnya udah ketahuan ternyata darahnya tinggi,
ternyata gulanya tinggi. Jadi kita bersama-sama masyarakat RW setempat bersama Pak RT-nya, Pak RW-nya, kita sama-sama ngadain kegiatan kayak olahraga bareng kayak gitu. Terus kegiatan bareng yang bermanfaat sehingga masyarakat di satu RW itu sehat semua ya. Kemudian melakukan rujukan bagi individu yang berisiko tinggi atau tadi yang nilainya di atas normal. Kalau gula darah nilai normalnya berapa ibu-ibu? Kalau gula darah makan di atas 200 ya. Ya nggak apa-apa Bu. Di atas gula darah di atas 200 ya nilainya. Kalau misalnya gula darah kita di bawah 200 berarti itu masih dalam batas normal. Gula darah yang tidak puasa ya. Kemudian untuk tekanan darah, ada yang tahu berapa normalnya? Nah itu normal ya. Tapi dalam teorinya nilai tekanan darah normal itu buat yang usianya di atas 15 tahun sampai lansia, normalnya di bawah 140, pernya di bawah 90. Jadi kalau misalnya kita ditensi, kemudian kita saat pengukuran posbindu itu kita menensi pesertanya, ternyata tekanan darahnya 140/90, berarti itu termasuk apa Bu? Berarti itu udah hipertensi derajat 1 disebutnya. Nah kalau di bawah 140/90 itu baru dikatakan normal ya. Next. Ini tadi udah ya, next. Next. Nah penyakit PTM atau penyakit tidak menular ini kan bersifat kronis. Jadi kalau misalnya kita udah menderita penyakit PTM itu, nanti biasanya kan pengobatannya jangka panjang kayak penyakit gula, kayak penyakit kanker. Pengobatannya jangka panjang pisan dan menghabiskan banyak biaya ya Bu Ibu. Apalagi kalau si pesertanya itu yang menderita penyakit itu tidak punya biaya atau tidak memiliki BPJS, susah ngurusnya. Nanti biasanya dia sampai jual rumah kayak gitu ya, kasihan. Nah tadi yang saya bilang kegiatan apa aja yang ada di Posbindu PTM itu, ibu-ibu semuanya pasti udah pernah ngelaksanain ngebantu kita saat posyandu. Nah kegiatan yang dilakukan sama halnya dengan posyandu, ada 5 meja, cuman kita kalau misalnya tidak bisa melaksanakan 5 meja, mejanya nggak 5, yang penting tujuannya tercapai. Di satu meja pun nggak apa-apa. Yang pertama, tahapan 1 di meja 1 ada pengisian NIK dan pengisian biodatanya. Kemudian di meja 2 ada wawancara faktor risiko penyakit tidak menular pada diri sendiri, apakah memiliki riwayat hipertensi, diabetes, dan penyakit PTM lainnya. Kemudian faktor risiko PTM yang ada pada keluarga, pada orang tua, pada kakek nenek. Jadi nanti ditulis. Kemudian di meja 3-nya ada pengukuran tekanan tinggi badan, pengukuran berat badan, dan lingkar perut ya, termasuk kan kalau pada balita nggak ada pengukuran lingkar perut ya, adanya pengukuran lengan ya tadi ya, berat badan ada, oh iya sama lingkar kepala. Kalau di PTM cuma pengukuran lingkar perut aja, selain berat badan dan tinggi badan. Ibu-ibu udah bisa semua ya, tadi udah dijelaskan sama Bu Mia cara mengukurnya. Nah kalau lingkar perut, cara mengukurnya juga gampang. Kalau misalnya ibu-ibu mau mencoba nanti di rumah bisa diukur sendiri. Jadi nanti mengukur lingkar perut itu kita cari dulu tulang iga paling bawah, coba diraba, nanti keraba. Nah terus kita cari juga tulang pangkal paha yang paling atas. Nah kan udah ya, nanti tentuin titik tengah di antara 2 itu. Di sana kita mulai ngukur jadi kiri kanan sama. Jadi selama ini jangan salah ya. Nah saya mau nanya, lingkar perut normal pada perempuan berapa Bu? Nilai normalnya berapa, ada yang tahu? Iya, di bawah 80 cm ya. Ibu-ibu semua di bawah 80 kan di sini? Alhamdulillah ya, jadi nggak ada yang obesitas. Nah kalau misalnya lingkar perutnya di atas 80 cm, berarti itu udah termasuk obesitas sentral ya. Jadi cuma di perut aja, biasanya bapak-bapak yang banyak. Terus kalau pada laki-laki berapa Bu nilai normalnya? Di bawah 90 cm ya? Ya. Nanti bagi ibu-ibu yang belum pernah dicek tekanan darah, dicek gulanya, kita buka meja Posbindu PTM di depan. Nanti sebelum pulang boleh periksa ya ke saya, biar tahu nanti lingkar perut berapa, tensi berapa, dan gulanya berapa. Tapi mungkin
Ibu-ibu udah seringnya di posyandu ya dicek, tapi kalau misalnya mau nanti boleh dicek lagi ya. Nah ini ya, meja 4-nya belum tadi. Nah ini meja 4 cek yang tadi ya, cek gula darah. Kalau misalnya ada kolesterol kita cek kolesterol, tapi yang ditekankan di sini cuma cek gula darah aja. Karena penyakit gula itu lebih berbahaya ya daripada kolesterol, jadi kita menekankan gula aja. Kemudian di meja terakhir kita identifikasi faktor risiko penyakit menular. Biasanya di Posbindu PTM ini tidak ada pengobatan karena yang melakukan oleh masyarakat dari masyarakat. Jadi tidak ada pendiagnosaan dan tidak ada pengobatan, kecuali kita melakukannya berbarengan dengan puskesmas keliling ya. Di sini kan udah mulai lagi ya, nanti mudah-mudahan menyebar ke semua RW ya. Kemudian ada edukasi dari ibu-ibu kadernya. Edukasinya ibu kader kayaknya udah pinter semua, memberikan edukasi tentang penyakit-penyakit hipertensi, gula, pasti udah ngerti ya, udah pinter ngasih tahu ke warga-warganya. Kemudian tindak lanjutnya, bagi yang memiliki nilainya di atas normal kayak gula, hipertensinya di atas 200 misalnya, maka ibu-ibu kader nanti langsung rujuk aja ke puskesmas. Jadi nanti di puskesmas kita obatin atau kita cek ulang lagi. Nanti dokter yang akan ngobatin di sana. Next. Nah ini contoh-contoh Posbindu PTM ya di masyarakat itu, bisa di Posbindu PTM di tempat kerja, bisa di sekolah kita ngadainnya. Pokoknya bisa di mana aja. Misalnya ibu lagi ngadain pengajian, bisa langsung masuk. Oh iya saya mau nanya, kalau di desa Cimenyan udah punya masing-masing RW-nya punya alat cek gula, tensi kayak gitu Bu? Oh, belum punya ya. Nanti kalau misalnya Ibu berani ngadain Posbindu PTM buat warganya, bisa pinjam ke Bu Dita, karena di masing-masing desa itu dari Dinas Kesehatan udah dibeliin ada tasnya ya Bu ya. Ada tas Posbindu kit, isinya ada berat badannya, ada tinggi badan dikrotois, ada tekanan darahnya, ada alat ceknya sama sticknya, nanti tinggal minta. Kalau misalnya cuma tensi aja juga boleh ya. Next. Ini di sekolah ya contohnya. Next. Nah ini langkah pembentukan Posbindu sama aja ya kayak yang lain, langkahnya sama, persiapan dulu, terus ada pelatihan. Sebelumnya di tahun 2019 kita udah pernah melatih kader Posbindu PTM sebanyak 25 orang, jadi masing-masing desa itu ada 5 per desa. Nah di Cimenyan ada 5, cuman kader Posbindu PTM-nya itu nggak ikut sekarang ya Teh. Mungkin nanti akhir tahun kita kalau ada waktu kita adain, nanti kita pilih siapa yang ingin atau masih kurang pengetahuan tentang Posbindu PTM-nya, kita ajak nanti. Ibu-ibu bersedia nggak ikut pelatihan? Ya, jadi nanti di RW masing-masing minimal sebulan sekali ngadain Posbindu PTM. Ya, jadi masyarakatnya nanti insya Allah sehat-sehat kalau misalnya ngadain rutin minimal sebulan sekali. Next. Nah ini Posbindu PTM itu ada dua tingkatan ya tipenya, sama halnya kayak posyandu, ada posyandu macam-macam ya. Nah ini cuma ada 2, Posbindu PTM dasar dan Posbindu PTM utama. Posbindu PTM dasar itu dikatakan Posbindu PTM dasar apabila hanya ada alatnya pengukur tekanan darah. Jadi itu udah bisa dikatakan Posbindu PTM dasar. Kemudian apabila alatnya lebih lengkap lagi, ada pemeriksaan gula atau ada alat cek gulanya, berarti itu sudah termasuk Posbindu PTM utama. Jadi walaupun ibu-ibu sekalian di RW-nya nggak punya alat buat cek gula, bisa dengan tensi aja, ukur berat badan, tinggi badan, sama lingkar perut. Nah ini alat-alat apa aja yang ada di Posbindu PTM ya. Ini Posbindu PTM dasar, alatnya alat pengukur berat badan, lingkar perut, tinggi badan, sama tekanan darah. Berarti ini Posbindu PTM dasar ya. Jadi alat cek gula sama kolesterolnya nggak ada. Nah ini Posbindu PTM utama. Jadi ada alat untuk cek gula atau cek kolesterol ya. Bedanya cuma itu aja, jadi lebih lengkap gitu.
Kalau misalnya ibu-ibu mau buku-bukunya, mau materinya, nanti saya share ya. Ada materi tentang Posbindu PTM, cara pengukurannya. Nanti di-share ke grup sama Bu Dita. Ini kegiatan Posbindu PTM tadi udah ya di depan kita bicarakan 5 meja. Next. Langsung ke hidup cerdik aja. Oh iya ibu, saya mau tahu di sini ada yang tahu kalau kadar gula normal berapa? Kadar gula takaran gula sehari yang normalnya berapa? Belum pernah dengar ya? Nah kita itu dalam teorinya takaran gula sehari itu minimal 3 sendok makan sehari. Itu belum termasuk, itu termasuk yang kita makan di kue-kuehan, di snack yang kita makan ya, sama. Jadi lebih baik kita bikin semuanya sendiri, jadi kita tahu gula yang kita masukin dalam makanan kita sehari-hari itu lebih atau kurang dari 3 sendok. Kalau misalnya lebih, berarti itu udah lebih. Biasanya kalau lama-kelamaan anak-anak kita kasih makan kayak gitu terus-menerus, nanti di usianya yang udah 30 tahun ke atas atau lansia, dia akan menjadi sakit gula biasanya. Maka mulai biasakan dari sekarang, jangan terlalu banyak gula ya Bu ya, minimal 3 sendok makan. Oh iya, maksimal. maaf. Kemudian untuk lemak atau minyak, normalnya berapa Bu? 5 sendok makan ya. Maka kalau masak sebaiknya kita banyak yang rebus-rebus, dikukus. Jadi jangan banyak goreng. Biasanya pasti kita tuh suka makan goreng-gorengan ya setiap pagi, setiap hari sarapan gorengan, susah ya dihilangin. Ya nggak apa-apa Bu, tapi minyaknya kita sering ganti atau nggak terlalu berlebihan makannya. Misalnya kita makannya cuma 1 aja sehari, tapi dibarengin sama olahraga dan lain-lain. Kalau untuk garam berapa normalnya Bu? 1 sendok teh sehari ya. Apalagi buat yang hipertensi, kalau misalnya bisa mengurangi garamnya atau ditakar 1 sendok teh sehari, insya Allah tekanan darahnya jadi turun. Jadi kalau misalnya ada di sini yang punya tekanan darah, keluarganya atau ibu sendiri, kalau makan masaknya jangan dikasih garam dulu atau pecin apalagi, nanti sediain 1 sendok teh. Misalnya di meja makan, setiap makan kita kasih sedikit-sedikit. Kalau misalnya habis garam yang 1 sendok teh itu berarti udah stop, nggak boleh makan garam lagi. Kalau mau sehat harus gitu. Kalau misalnya udah sakit ya Bu. Nah penyakit-penyakit tidak menular yang tadi itu gampang ya cara mencegahnya. Kita punya kata kunci. Mungkin sebelumnya ibu-ibu udah pernah dengar cerdik. Sebelumnya udah pernah dengar cerdik? Ya udah tahu ya panjangannya apa aja cerdik itu. Coba Bu, cerdik untuk C yang pertama apa? Iya, cek isi kesehatan yang rutin itu sebaiknya dalam jangka waktu berapa lama? Ya, benar, sebulan sekali. Jadi diusahain warga-warga di tempat ibu tinggal, usahain masyarakatnya mau mengecek atau memeriksakan diri minimal di tensi berat sebulan sekali ya. Kemudian E-nya apa Bu? Ya. Ibu suami-suaminya sekarang pada merokok? Ada yang enggak? Semuanya rata-rata merokok ya. Nggak apa-apa, mudah-mudahan ibu-ibu kader bisa mengedukasi supaya suami-suaminya atau anaknya yang merokok buat di stop. Nanti dikasih tahu apa dampak negatif dari merokok itu. Buat kita perokok pasif juga lebih bahaya ya. Nanti kita bisa sakit macam-macam, bisa kanker tenggorokan dan lain-lain. Jadi kalau misalnya suami ibu atau anak ibu merokok, jangan di dalam rumah. Jangan boleh di dalam rumah, boleh merokok, cuman rokoknya jauh, minimal 3 rumah ya. 3 rumah dari rumah kita jaraknya. Nanti kalau mau masuk rumah, suruh ganti baju, suruh mandi dulu, soalnya kan itu nempel racunnya di bajunya. Kemudian untuk R-nya apa Bu? Ibu-ibunya baca ya di depan, ya rajin olahraga. Olahraga yang baik itu sebaiknya berapa kali seminggu? Iya, 3 kali ya, 3 sampai 5 kali, minimal 3 kali. Durasi waktunya 30 menit ya, minimal 30 menit. Jadi olahraga itu nggak harus yang mahal, nggak harus nge-gym. Kita olahraganya cukup habis sholat subuh keliling aja sekitar rumah sampai 30 menit jalan kaki. Insya Allah kalau misalnya kita rajin jalan pagi dan melaksanakan cerdik, kita terhindar dari penyakit PTM nanti di masa tua atau sekarang ya.
Kemudian D-nya apa Bu? Iya, diet yang sehat dan seimbang. Jadi yang tadi yang saya udah bilang ya, gulanya harus seimbang, terus lemaknya seimbang, nggak berlebih, sama garamnya juga nggak berlebih. Jadi setiap makan itu, kalau ibu-ibu di sini setiap makan ada sayur sama buah nggak? Kalau makan nasi sama lauknya? Iya, buah-buahan nggak apa-apa Bu, diusahain buah-buahan itu jangan, nggak harus anggur, harus yang mahal, nggak harus yang gitu. Pepaya juga di sini kan banyak pepaya ya Bu, mungkin di pekarangan rumah juga ada pepaya. Pokoknya ada buah aja setiap kita makan, nggak harus buah-buahan yang mahal. Kemudian I-nya apa Bu? Iya, sebaiknya kita istirahat buat yang dewasa berapa? Minimal 8 jam ya, diusahain buat ibu-ibu. Mungkin tugasnya banyak ya, saya sering lihat kalau ibu kader tuh merekap banyak laporan, tapi diusahain diatur waktunya, bisa memanage semua tugasnya sehingga istirahatnya nggak terganggu. Kalau istirahatnya kurang, biasanya nanti penyakit PTM-nya jadi ada, kayak hipertensi. Kalau kurang tidur otomatis darah kita jadi tinggi. Kalau terus-terusan kita kayak gitu, nanti sama dokter didiagnosa PTM dan akhirnya kita minum obat seumur hidup ya, beresiko untuk sakit stroke. Untuk yang terakhir tanya apa Bu? Ya, yang tadi ya, ibu-ibu kader tetap semangat kerjanya, jangan stres ya. Kalau misalnya ada kendala bilang aja ke kita. Jadi semangat ya Bu ya. Kita mau biar nanti semangat kan ya Bu? Tapi suaranya gitu. Semangat Bu. Semangat ya. Nanti kita sama-sama sama Puskesmas semangat. Biar semua balita-balita Cimenyan dan buat Kecamatan Cimenyan sehat ya. Ya. Mungkin sekian dari saya.